Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Otto Iskandar Dinata dari SMKN Negeri 6 Berau. Pernahkah kalian berpikir apa manfaatnya kita mempelajari materi barisan dan deret aritmatika pada pelajaran matematika? Apalagi ketika kalian mengalami kesulitan, pasti kalian berpikir untuk apa sih kita belajar materi ini? Materi ini sangat bermanfaat khususnya pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ketika suatu saat nanti kalian itu menjadi pengusaha, usaha kalian itu perkembangannya dari waktu ke waktu itu konstan. Maka dari itu, ketika kalian memahami materi ini, kalian bisa memprediksikan berapa keuntungan yang akan kalian peroleh atau seberapa besar kerugian yang akan kalian hadapi. Karena materi ini penting, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika. Maka dari itu, simak baik-baik video penjelasan ini dan jangan lupa dicatat jika ada hal-hal yang penting. Oke, selamat menyaksikan. Halo Sobat Pintar, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Perlu kita ketahui, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Maka itu merupakan barisan aritmatika. Di SMP, kalian juga sudah pernah mempelajari barisan dan deret aritmatika. Kemudian di SMA, materi ini kembali dikeluarkan atau diajarkan. Di dalam barisan aritmatika kita mengenal rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan A itu adalah suku pertama, kemudian B-nya adalah beda. Jadi ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Contoh soal yang pertama. Berikut beberapa barisan bilangan 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua 1, 4, 7 dan seterusnya. 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Dari ketiga contoh ini, yang mana termasuk barisan aritmatika? Caranya kita ingat kembali definisi dari barisan aritmatika. Barisan yang memiliki selisih antar dua suku yang berurutan sama. Jadi tinggal kita cek suku yang berurutan itu selisihnya sama. Kita cek di contoh yang pertama 3, 5. Dari 3 ke 5 selisihnya 2 atau bertambah 2. Dari 5 ke 7 juga bertambah 2. Maka selisih antar sukunya itu adalah sama. Barisan ini yang nomor 1, yang contoh pertama itu adalah barisan aritmatika. Bagaimana yang contoh kedua? Ya sama, kita cek dulu selisih antar suku yang berdekatan ini. 1 dan 4 itu plus 3. Dari 1 ke 4 itu tambah 3. Dari 4 ke 7 juga tambah 3. Karena dia ini selisihnya sama antar suku-suku yang berdekatan, maka dia dikatakan barisan aritmatika. Selanjutnya untuk yang contoh ketiga atau barisan yang ketiga, kita lihat ternyata selisih antar suku 1 dan 2 itu 1, suku 2 dan suku ketiga selisihnya 2, dan suku ketiga dan 4 selisihnya 3.
karena selisihnya ini berbeda-berbeda, maka ini bukan barisan aritmatika. Oke, mudah bukan cara memahaminya? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal cara menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmatika. Oke, contoh soal nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku pertama, beda, suku kelima, suku ke-6, dan suku ke-50. Yang pertama adalah suku pertama. Ya, tinggal kita melihat yang urutannya pertama. Ini pola barisannya yang tadi 2, 5, 8, 11. Maka suku pertamanya adalah 2. Kemudian beda itu adalah selisih suku yang berurutan. Nah, di sini yang berurutan 2 sama 5, kemudian 5 sama 8, dan 8, 11, dan seterusnya. Oke, selisihnya 3. Ini juga 3. 8 ke 11 juga selisihnya 3. Maka bedanya itu adalah 3. Lanjut. Suku kelima. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Maka suku kelimanya boleh kita langsung tambah 3. 11 tambah 3, kita peroleh jawabannya adalah 14. Bagaimana suku ke-6? Sama halnya dengan suku kelima tadi, kita tinggal menambahkan suku kelima dengan bedanya. Bedanya itu adalah 3. Maka kita peroleh 17. Nah, sekarang yang ditanya itu suku ke-50. Bagaimana suku ke-50? Apakah kita menjabarkan? Kita tambah 4, 17 tambah 4, kemudian ditambah 4, dan seterusnya. Bolehkah cara seperti itu? Ya, bisa kita mengerjakannya dengan manual, menambahkan 3, 3, dan seterusnya, sampai nanti kita urutkan yang mana suku ke-50 dari urutan tersebut, yang mana urutannya 50, ke-50 itu adalah barisan, yang urutan yang ke-50 itu adalah suku ke-50. Nah, itu kalau kita mau menambahkan satu-satu, cuman kan memerlukan waktu yang panjang. Karena kita sudah mengetahui ada rumus suku ke n barisan aritmatika, maka tinggal kita gunakan atau kita terapkan. Ingat kembali rumus suku ke n. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, maka UN-nya itu kita ganti dengan U50. Karena yang ditanya itu suku ke-50. A-nya kita ganti dengan 2, B-nya kita ganti dengan 3. Maka kita akan memperoleh 2 ditambah 49 dikali 3, maka 2 ditambah 147. Perlu kalian ingat, 49 dikali 3 ini kita kalikan dulu, baru boleh ditambah sesuai dengan aturan penjumlahan, di mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jangan sampai kalian itu menambah dulu baru mengalihkan, itu akan keliru. Oke, maka kita peroleh suku ke-50 adalah 149. Oke, jadi ketika kita sudah mengetahui berapa suku pertamanya, berapa bedanya, maka kita bisa menerapkan rumus suku ke n dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, ini contoh soal nomor 1. Nah, bagaimana yang nomor 2? Nah, yang nomor 2, coba kalian perhatikan. Nah, di soal ini A-nya belum diketahui dan B-nya juga belum diketahui. Akan tetapi dua suku barisan tersebut atau barisan aritmatika ini telah diketahui.
yaitu U5 dan U9. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus masukkan ini ke dalam rumus suku ke N. Bagaimana caranya? Coba kalian simak penjelasan video ini. Yang pertama, kita tahu rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Maka, untuk suku kelima, N-nya diganti dengan 5. Setiap yang ada N-nya kita ganti dengan 5. Maka U5 sama dengan A ditambah dalam kurung 5 dikurang 1 dikali B sama dengan 8. Dari mana 8? Dari soal diketahuinya itu 8. Maka ini kita sederhanakan, didapat A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, tujuannya kita membuat persamaan ini, nanti kita akan mengeliminasi salah satu persamaan ini. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan ini. Kalau U5 sudah, sekarang U berapa? Ya, U9. Maka setiap yang ada N-nya kita ganti dengan 9. Contohnya, U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B sama dengan 20. 20 itu dari soal. Maka didapat A ditambah 8B sama dengan 20. Dari U5 persamaannya dan U9 persamaannya, maka kita bisa menamainya dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Tujuannya untuk memudahkan dalam proses eliminasi atau substitusi. Karena kita mau mencari nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu, maka kita akan eliminasi. Dari persamaan ini memang terlihat A-nya sudah sama koefisiennya, maka kita bisa langsung mengeliminasi A. Kita eliminasi A dari 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2. Maka kita tulis A ditambah 4B sama dengan 8. A ditambah 8B sama dengan 20. Karena kita ingin menghilangkan A, maka tinggal kita kurang. A kurang A habis, 4B dikurang 8B negatif B, 8 dikurang 20 negatif 12, maka kita dapat B-nya sama dengan 3. Setelah kita memperoleh 3, maka kita lanjut dengan cara mensubstitusikan B sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh juga yang kedua. Kali ini saya masukkan B sama dengan 3 itu ke persamaan 1. Maka diperoleh A tambah 4B sama dengan 8. Karena B-nya 3, maka nanti di sini A ditambah 4 kali 3 sama dengan 8. Maka A tambah 12 sama dengan 8. Jadi A-nya sama dengan negatif 4. Karena kita sudah mengetahui B dan A-nya, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan rumus suku ke N. Karena di soal ini yang diminta suku ke 30, maka UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B berubah menjadi U30 sama dengan negatif 4 ditambah N-nya kita ganti dengan 30. Kurang 30 dikurang 1, B-nya kita ganti dengan 3. Maka diperoleh negatif 4 ditambah 29 dikali 3. Maka hasilnya kita peroleh 83. Nah, jadi dapat disimpulkan, untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dan beda dari suku-suku yang berdekatan. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke rumus suku ke N. Oke, sekian. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat belajar. Salam pintar. Terima kasih.